akar. Nah, mendapatkan akar kuadrat dari suatu bilangan. Nah, ini saya pakai contoh. Aira mempunyai selembar kain berbentuk persegi dengan luas 14.400 cm untuk membuat taplak meja. Untuk mempercantik taplak, Aira akan menambahkan renda di sekeliling taplak. Berapa meter panjang minimal renda yang diperlukan? Oke, kalau kayak gini, kita akan pakai papan tulisnya. Nah, ini dia. Oke, berarti yang pertama kita akan memisalkan dulu ya. Jadi kita misalkan panjang taplaknya adalah, ini kan belum ada ya, panjang taplak. Misalkan panjang taplak sama dengan A. Kita pakai variabel A. Nah, di sini adalah luas taplaknya ya. Taplak A berbentuk persegi. Berarti luasnya kita jabarkan di sini, luas berbentuk persegi, berarti kan di sini karena panjangnya A, berarti A dikali A. Nah, inilah luasnya, ini yang hasilnya sama dengan 14.400 ya cm ya. Ini ada yang kurang di sini, kalau ini luas satuannya adalah cm kuadrat ya. Ini luas, ini ada yang kurang soalnya cm kuadrat. Oke, berarti di sini adalah A kuadrat sama dengan 14.400. Nah, ini mungkin di materi sebelumnya anak-anak sudah paham ya. Untuk mencari nilai A-nya adalah tinggal diakarin ya. Nah, kita ambil yang positif aja ya. Biasanya kan plus minus. Kenapa kita ambil yang positif ya anak-anak? Karena nggak mungkin panjang sebuah taplak itu negatif gitu loh. Jadi kita akarin, ambil yang positifnya saja, yaitu 14.400. Oke. Hasilnya adalah berapa anak-anak? Hasilnya adalah 120 cm. Oke, ini nggak asing lagi anak-anak untuk mencari akarnya ya. Sehingga kita bisa mencari renda yang dibutuhkan ya. Kalau rendanya itu kan sekeliling ya. Kita pasangin renda berarti kaitannya dengan keliling. Keliling berarti renda yang dibutuhkan. Jadi yang dibutuhkan jadi kan kaitannya dengan keliling ya. Kita cari kelilingnya sama dengan 4 kali sisi ya. Jadi sisinya di sini adalah A. Jadi 4 dikali 120 sama dengan 480 cm. Kita ubah menjadi meter adalah 4,8 meter. Jadi jelas ya. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, ini bentuk akar. Definisinya adalah akar A dibaca akar kuadrat dari A. Jika A tidak negatif, akar A adalah bilangan tidak negatif. Di mana buka kurung akar A kuadrat sama dengan A. Jadi N akar A dibaca akar pangkat N dari A. Oke, jadi jangan baca N akar A ya, tapi akar pangkat N dari A. Kita lihat. Untuk yang pertama, jika A tidak negatif, maka N, jadi akar pangkat N dari A sama dengan B. Hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Yang kedua, jika A negatif dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B hanya jika B pangkat N sama dengan A. Oke, coba kita bahas pakai ini. Oke, yang ini kenapa ya? Mungkin bingung anak-anak dengan ini. Poin 1-2-nya ini maksudnya seperti ini ya. Jika A tidak negatif. Jika A tidak negatif. Jadi yang di dalamnya tidak negatif. Misalnya kayak gini. Oke, kita pakai ilustrasi kayak gini ya. Misalnya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini hasilnya 16 ya. Nah, kalau negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2
kali negatif 2, ini hasilnya juga negatif kali negatif kali negatif positif ya. Ini juga hasilnya 16 itu loh. Nah, sekarang kalau pertanyaannya adalah akar pangkat 4 dari 16, ini hasilnya adalah 2 ya, bukan negatif 2. Nah, ini maksudnya. Jadi B tidak negatif. B-nya di sini hasilnya tidak negatif. Jadi jangan sampai anak-anak menjawab akar pangkat 4 dari 16 itu jawabannya negatif 2. Ya. Jadi anak-anak harus jawab jawabannya adalah 2. Oke, sekarang yang 2. Jika A negatif dan N ganjil, nah ini mudah ini. Misalnya kayak gini. A negatif, maksudnya A-nya negatif, misalnya gini ya. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Nah, ini kan hasilnya negatif 8. Ya, negatif kali negatif positif. Positif kali negatif, negatif. Jadi akar pangkat 3 dari negatif 8, ini hasilnya adalah negatif 2. Oke, jadi jelas ya. Ini untuk poin 2-nya. Oke, itu maksudnya. Kita bisa lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, menyederhanakan perkalian bentuk akar. Jika A dan B bilangan positif, maka berlaku B akar A tambah C akar A sama dengan B tambah C akar A. Ini sudah jelas ya, sifat kita faktorkan. Jadi keluarkan aja akar A-nya ya. Jadi B tambah C akar A. Bagaimana kalau B akar A kurang C akar A? Itu bisa B kurang C kali akar A. Nah, kalau ini akar AB sama dengan akar A dikali B sama dengan akar A kali akar B. Oke, yang ini akar A per B sama dengan akar A per akar B. Jika A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0. Oke, kita pakai ini ya. Misalnya masih bingung atau masih ragu. Anak-anak jadi perhatikan. Nah, yang ini kita kasih contoh. Misalnya kayak gini ya. Akar 8 gitu loh. Misalnya gini, kita bahas yang ini. Kalau ini kan sudah anak-anak sudah jelas ya. Ini udah jelas. Misalnya nih, akar 8 misalnya ya. Nah, kita akan jadikan di sini adalah akar 4 dikali 2. Nah, dari sini sesuai sifatnya itu ya, menjadi akar 4 kali akar 2. Akar 4 itu adalah 2 kali akar 2. Oke. Nah, jadi 2 kali akar 2 itu hasilnya adalah 2 akar 2. Oke. Nah, sekarang contoh lain misalnya akar 45 itu misalnya ya. Berarti ini akar. Nah, usahakan nih kuncinya untuk memilih ini ya 9 kali 5. Salah satu harus bilangan kuadrat. Kalau nggak bilangan kuadrat jadi nggak bisa kita pakai sifat ini ya. Jadi salah satu harus bilangan kuadrat. Baru bisa kita pakai sifat ini. Ya, berarti ini adalah akar 45 sama dengan akar 9 kali 5. Jadinya akar 9 kali akar 5. Akar 9 ini 3 kali akar 5 sama dengan 3 akar 5. Nah, ternyata akar 45 itu di pilihan ganda nggak bakalan ada. Tapi yang ada adalah 3 akar 5. Jadi anak-anak biar bisa mengubah ya. Nah, contoh lain lagi. Jadi di sini akar 0,25 itu misalnya. Nah, ini sama dengan kita ubah ya. Akar 0,25 ini adalah 25 per 100. Nah, ini masih ingat ya sifat akar, berarti masing-masing kita akarin. Jadi di sini akar 25 dibagi akar 100. Nah, sama dengan kayak tadi perkalian, masing-masing diakarin, dikalikan. Kalau ini sifat yang ini kena ya. Kalau ini sifat yang keempat ini kena ya. Sehingga menjadi akar 25 ini adalah 5 per akar 100 adalah 10. Jadi hasilnya adalah 0,5. Jadi jelas ya anak-anak sifat ini. Oke, jadi kita bisa lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang
sederhanakan bentuk akar berikut. Nah, berbekal dari pengetahuan yang barusan Pak Guru bahas, kita akan bahas tuntas soal ini. Kita pakai orek-orek di papan. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan. Akar 12 tambah akar 27. Nah, caranya gini. Tadi kan kuncinya dengan ini pecah. Yang terkecil aja kita ambil ya. Biasanya yang lain mengikuti. Jadi ini 12 dengan 27, ini kecilan 12. 12 kita kira ubah menjadi berapa? Contoh misalnya ada orang yang jawab 6 kali 2 bisa nggak? Bisa, tapi nggak bisa kita ngeluarin akarnya gitu loh. Karena salah satu tidak bentuk kuadrat. Jadi nggak bisa ya, 1 kali 12 nggak bisa, 2 kali 6 nggak bisa. Otomatis 12 itu kita pakai 4 kali 3. Ini jelas ya. Jadi 12-nya kita pakai 4 kali 3. Jadi sehingga akar di sini 4 kali 3. Nah, ini udah ketemu ya. Tambah. Ini sama juga akar 27. 27 ubah menjadi berapa? Biar salah satu menjadi bilangan kuadrat. Oke, 27 itu 9 kali 3. Oke, jelas ya. 9 kali 3. Oke, pakai sifatnya anak-anak. Jadi akar 4 kali akar 3 ditambah akar 9 kali akar 3. Sehingga ini hasilnya adalah akar 4 ini adalah 2 kali akar 3 tambah akar 9 ini 3 kali akar 3. Sehingga hasilnya 2 kali akar 3 adalah 2 akar 3 tambah 3 akar 3. Sama dengan 5 akar 3. Ini sifat sebelumnya ya. Jadi akarnya diginiin tinggal dijumlahin ini. Nah, ini sifat sebelumnya kan sudah dibahas ya. Akar 3-nya dikeluarin, tinggal 2 tambah 3. 2 akar 3 tambah 3 akar 3. Sama dengan kayak gini. 2 sapi tambah 3 sapi. Jawabannya 5 sapi. Jelas ya? Oke, kita bahas yang ini. Oke, ini ada pengurangan nih 8. Kita lihat 8, 18, 32. Oke, yang terkecil ini dulu ambil. Oh, 8 kita ubah menjadi, ini kita tulis sini ya. Jadi akar 8 ini kita ubah menjadi 4 kali 2. Karena itu yang salah satunya menghasilkan bilangan kuadrat. Akar 18 ini 9 kali 2 kurang akar 32 ini adalah 16 kali 2. Jadi gini ya, semakin anak-anak sering latihan, semakin cepat anak-anak mengetahui kalau 32 tuh ubah menjadi berapa kali berapa gitu loh. Jadi nggak mungkin kan anak-anak jawab selain 16 kali 2. Jadi karena salah satunya yang bilang kuadrat adalah 16. Ya, jadi jelas ya. Nah, akar 4. Nah, ini jadinya akar 4 kali akar 2 tambah akar 9 kali akar 2 kurang akar 16 kali akar 2. Oke, akar 4 kan bisa ini. Akar 4 tuh 2 akar 2 ya. Tambah. Nah, ini akar 9-nya adalah 3. Jadi akar 9-nya adalah 3 akar 2 di sini. Oke, kurang akar 16-nya kan 4 ya. 4 akar 2. Sehingga 2 akar 2 tambah 3 akar 2 kan 5 akar 2 ya. 5 akar 2 kurang 4 akar 2. 5 akar 2 kurang 4 akar 2. 5 botol kurang 4 botol. Tinggal 1 botol ya. Berarti tinggal akar 2. Jadi jelas ya. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya.